Bab 603, bagaimana jika benar anaknya, sore hari, di lokasi syuting. Sutradara menghampiri Albert berhubung Vito tidak ada di tempat. Albert, ada yang ingin aku diskusikan padamu, sutradara katakan saja. Ujar Albert tersenyum santai. Itu, aku tahu kamu dan Presdir Okto berteman dekat dan tidak syuting di akhir pekan. Namun akhir-akhir ini ada adegan hujan. Aku sudah memeriksa ramalan cuaca dan kebetulan besok hujan. Apakah kamu bisa lembur? Tanya sutradara berdiskusi dengan nada yang sangat sederhana. Albert sempat ragu sejenak, mengingat dia sudah berjanji kepada Dea akan pulang menemaninya menonton film akhir pekan ini. Kemudian dia berpikir Vito akan menculiknya pulang makan malam di rumah keluarga Okto. Ditambah dirinya tidak siap sama sekali, bahkan tidak berpikir untuk bertemu orang tuanya. Tidak apa-apa, jawab Albert tersenyum santai. Ucapan sutradara mengingatkannya bahwa aktor lain tidak memiliki akhir pekan. Bahkan Hercules keluarga Sealer, Matthew juga rajin syuting. Karena memiliki hubungan dengan Vito, setiap minggunya dia pulang ke Leicester yang menimbulkan desas-desus di kru. Dia tidak ingin orang lain merasa karena memiliki hubungan dengan Vito mengabaikan upaya dan kekuatannya. Nanti malam hanya perlu meminta maaf kepada Dea. Kebetulan Kina dan Tuan Muda kedua pulang ke Leicester malam ini. Albert menelepon Kina memintanya membawa Dea untuk menonton film atau biarkan Dea pergi bersama ayahnya. Kalau begitu tolong beritahu Presdir Okto. Ujar sutradara tidak berdaya seolah melihat seseorang dan berbalik tanpa menunggu Albert berbicara. Albert memandangi punggung sutradara seperti berlari menyelamatkan hidupnya. Kemudian terdengar suara familiar seorang pria di belakangnya. Apa yang kamu bicarakan dengan sutradara? Mendengar suara itu, Albert langsung berbalik, tidak ada. Aku ingin memberitahumu akhir pekan ini aku tidak kembali ke Leicester. Ujar Albert. Kenapa? Suaranya sedikit berat dan tampak sedikit tidak senang. Aku memiliki satu adegan hujan. Kebetulan ramalan cuaca mengatakan akan ada hujan di akhir pekan ini, jadi aku tidak bisa pergi. Jelas Albert, aku mengerti. Vito ragu selama beberapa detik dan menyetujuinya. Albert mengedipkan matanya dengan tidak percaya. Dia tidak menyangka Vito akan begitu mudah diajak kompromi. Membuat Albert sudah memikirkan banyak kata untuk membujuknya dan tidak jadi menggunakannya. Aku syuting dulu, ujar Vito dengan ekspresi muram dan kemudian berbalik ke lokasi syuting. Di lokasi set kamera, Presdir Okto, aku sudah memberitahu Albert sesuai dengan perintahmu dan dia menyetujuinya. Bisik sutradara melambaikan tangan kepada asistennya untuk keluar dan melapor kepada Vito. Sutradara tidak bisa menebak niat Vito agar Albert tinggal di sini akhir pekan ini. Bagus, wajah Vito masih muram. Elbunya menyuruhnya untuk tidak membawa Albert pulang akhir pekan ini dan Vito sendiri juga tidak ingin Albert pulang ke Leicester bahkan memberitahu dia hal itu. Bahkan jika anak itu bukan miliknya, Vito juga tidak ingin dia mengetahuinya. Albert pernah mengatakan bahwa dia menyukai pria yang bersih. Dan sekarang Vito telah berubah menjadi seperti yang dia sukai. Jika Albert mengetahui hal ini pasti akan mengingat sejarah percintaannya dan menghancurkan kesan baiknya di dalam hati Albert. Setelah itu, Vito syuting 2 adegan, kemudian mengemas barang, meninggalkan lokasi syuting dan terbang kembali ke Leicester. Albert yang tidak tahu apa-apa terus tinggal di kota Gungnir. Leicester, rumah keluarga Okto, kota Zaun dekat dengan kota Leicester. Ditambah naik pesawat pribadi Kina dan Erza pulang lebih awal dari Vito. Begitu masuk, Kina langsung ditarik oleh mertuanya, Kalenia, ke ruang baca yang membuat Erza sangat tidak senang. Di ruang kerja, Kina tidak bisa mengatakan apa-apa setelah mendengar apa yang dikatakan ibu mertuanya. Kina, aku tahu kamu bersahabat dengan Albert, namun, bisakah kamu tidak memberitahu Albert masalah ini? Tunggu setelah semuanya jelas dulu, pinta Kalenia sembari memegang tangan Kina. Tuan muda ketiga belum pulang.
tetapi sudah meneleponnya memberitahu dia bahwa Albert tidak akan pulang ke Leicester minggu ini. "Ma, bagaimana jika anak itu benar anak Vito?" tanya Kina dengan ekspresi muram. Ibu mertuanya mengatakan anak ini sangat mirip dengan Vito. "Nanti kita bicarakan setelah Vito pulang melakukan tes DNA," jawab Kalenia setelah berpikir sejenak. "Jika benar anak itu milik Vito, apakah ibu akan membiarkan anak itu tinggal di keluarga Okto?" tanya Kina. Albert adalah Mama Dea dan Vito sangat mencintai Albert. Jika benar anak ini milik Vito, Albert pasti tidak akan begitu bermurah hati menerima dia memiliki anak dengan wanita lain. Meski Vito telah membuka lembaran baru dan itu adalah kekacauan yang dia buat sebelumnya. Tetapi begitu mengingat anak ini benar milik Vito, hatinya pasti seperti ditikam pisau dan tidak bisa menariknya keluar, bahkan akan sangat menyakitkan jika disentuh. "Dia saja seperti ini apalagi Albert. Aku tidak peduli, biarkan Vito menyelesaikannya sendiri." Kalenia berpikir sejenak dan menjadi semakin kesal. "Aku sudah tua dan Vito si bajingan ini masih saja membuatku khawatir, tetap hanya kamu dan Ezra yang membuatku lebih tenang," keluh Kalenia. Kina tersenyum mendengar ibu mertuanya berkata demikian dan menghibur ibu mertuanya. Baru saja keluar dari ruang kerja sudah melihat Erza berdiri di depan seperti dewa pintu. Ketika Kina keluar, tatapan dinginnya langsung melunak. "Aku sudah mendengar masalah adik ketiga dari ayah. Kamu jangan berpikiran terlalu banyak," ujar Ezra dengan lembut sembari merapikan kerutan alisnya. Kina tidak mengatakan apa-apa dan membawanya kembali ke kamar. "Menurutmu, bagaimana jika anak itu benar milik Vito?" tanya Kina kembali ke kamar dan menutup pintu. "Kenapa kamu suka memikirkan sesuatu ke arah negatif? Mungkin saja anak itu hanya terlihat sedikit mirip dengan adik ketiga." Ezra tidak khawatir seperti dia. Ada begitu banyak orang di dunia ini dan yang terlihat mirip juga sangat banyak. Jika anak itu benar milik Vito, menurutmu kakek, ayah dan ibu akan membiarkan anak itu tinggal di rumah Okto? Tanya Kina tidak seoptimis dia dan mengerutkan kening lagi. "Pasti, kakek pasti tidak akan membiarkan darah daging keluarga Okto mengalir keluar," jawab Erza berpikir dengan hati-hati sebelum menjawab. "Albert pasti tidak akan membantunya menjaga anak dari wanita lain." Ekspresi Kina berubah muram. Jika Albert tidak bersedia bersama dengannya, dan Vito menggunakan cara keras untuk memaksa Albert bersamanya, "Kamu harus berdiri di sisiku," ujar Kina. "Bukankah aku selalu berdiri di sisimu?" Ezra tersenyum sembari membelai alisnya. "Jangan terlalu banyak berpikir, tunggu adik ketiga pulang dan melakukan tes DNA," ujar Ezra. Bab 604. Hanya sedikit menyukainya. Kina menyandarkan wajahnya ke dada Ezra, melingkarkan tangannya ke pinggang Ezra. Setelah mendengar nada bicara ibu mertuanya yang bilang kalau anak itu mirip dengan Vito, dan kemungkinan besar adalah anak Vito, mana mungkin dia tidak banyak berpikir tentang ini. Albert adalah sahabat baiknya. Awalnya dia berpikir Vito telah berusia 30 tahunan. Apalagi dia melihat jelas usahanya selama ini. Khususnya dia telah menjaga Albert selama bertahun-tahun, dapat dilihat kalau dia benar-benar tulus. Karena inilah, dia tenang untuk membiarkan Vito mengejar cinta Albert. Bahkan beberapa hari lalu, dia menunjukkan dukungannya lewat WeChat. Siapa yang menyangka akan terjadi hal semacam ini? Setelah beberapa saat, dia berkata dengan senang walau dalam kepahitan, "Tetap kamu yang terbaik. Tidak bisa menyentuh wanita lain sehingga selamanya tidak akan terjadi masalah buruk semacam ini. Jikapun kesehatan fisikku sama dengan orang normal lainnya yang bisa menyentuh wanita lain, hal semacam ini tidak akan pernah mungkin terjadi padaku." Ezra mencubit dagunya dan mengarahkannya untuk menatapnya. Dia ini OCD, wanita yang pernah disentuh oleh orang lain. Dia merasa wanita itu sudah kotor. Selain itu, dia memiliki gairah dan hasrat fisik dan mental hanya kepada Kina. Walaupun ada wanita lain yang lebih cantik dan bertubuh indah, tetap saja dia tidak akan merasakan apapun.
Kina akhirnya tersenyum dari lubuk hatinya saat mendengarkan ini. Seperti yang diharapkan, suaminya tidak pernah mengecewakannya. Setelah bermesraan beberapa saat, mereka berdua pergi dari kamar. Kina sengaja menyuruh Reski untuk tidak mengatakan kepada Dea dan Albert mengenai ada seorang wanita yang membawa anak ke rumah keluarga Okto dan mengatakan kalau anak itu anak paman ketiga. Dia memutuskan sementara ini menyembunyikan masalah ini dari Albert. Setelah hasil tes denanya keluar, dia akan memberitahu Albert tentang ini, tanpa peduli apakah hasilnya anak itu anak Vito atau bukan. Kalenia tidak membiarkan wanita dan anak itu terus berada di rumah keluarga Okto. Tampak jelas sebelum melakukan tes DNA, anggota keluarga Okto tidak memandang penting wanita itu dan juga anak itu. Vito pulang ke rumah keluarga Okto dengan ekspresi wajah yang tampak buruk sekali. Setelah mereka sekeluarga makan malam, Kalenia baru meminta sopir untuk menjemput wanita itu dan anaknya untuk datang ke rumah keluarga Okto. Setelah mengambil sampel tes DNA dari Vito dan anak itu, dia pun meminta sopir untuk memulangkan ibu dan anak itu. Bella memegang tangan anak laki-laki itu dengan erat, menolak untuk pergi, terisak dan berusaha memohon, "Tuan muda Vito, Ethan benar-benar anakmu. Setelah putus denganmu tahun itu, aku mengambil uang putus darimu, lalu pergi ke luar negeri untuk melanjutkan studiku. Saat itu, karena berbagai hal terjadi, aku baru menyadari kalau diriku sedang hamil saat anak itu berusia 5 atau 6 bulan. Ethan berkelahi dengan anak lain beberapa hari lalu. Setelah bertanya cukup lama padanya, aku baru tahu alasan mereka berkelahi karena anak-anak lain mengatainya tidak punya ayah dan mengatainya anak haram. Karena itulah, Ethan berkelahi. Setelah aku berpikir lama, aku sadar kalau diriku tak mampu memberikan kehidupan yang baik untuk Ethan. Apalagi kamu juga tidak akan mungkin menikahiku. Kedepannya, aku juga pasti akan menikah dengan orang lain. Aku tidak minta apa-apa. Aku tulus hanya ingin Ethan kembali ke keluarga Okto dan tumbuh besar di lingkungan yang baik. Kamu tenang saja, aku tidak akan pernah mengganggu kamu dan Nona Liam. Setelah mengembalikan Ethan ke keluarga Okto, aku akan langsung pergi dan tidak akan pernah muncul lagi di depanmu." Ekspresi Vito sangat muram, dia hanya berbalik dan naik ke atas tanpa bicara dan tanpa menoleh sedikit pun ke Bella dan anak itu. "Tuan muda Vito," Bella mencoba mengejarnya tapi dihentikan. "Nona Hadid, hasil tes DNA belum keluar. Masih terlalu dini untuk mengatakan semua ini. Lebih baik bawa anakmu pulang dulu untuk istirahat." Kalenia melirik dengan santai ke anak yang tampak ketakutan itu, lalu berkata dengan dingin, "Pelayan, antarkan tamu ini." Bella masih ingin mengatakan sesuatu. Dia hanya bisa melirik ke punggung Vito yang sudah berjalan sampai ke lantai 2. Tidak peduli seberapa enggan dia, tetap saja dia terpaksa harus pergi dari sana bersama anak itu. Kina meninggalkan aula dan naik ke atas, mengerutkan keningnya dengan sedih. Suasana hatinya menjadi lebih berat. Sebelumnya, dia masih bisa mengarahkan pikirannya ke hal positif dengan berpikir mungkin saja setelah wanita itu putus dengan Vito, dia pergi bersama dengan pria kaya lainnya. Karena tidak tahu siapa ayah dari anaknya itu, akhirnya dia pun memutuskan datang ke rumah keluarga Okto. Tapi saat melihat anak itu tadi, dia dengar anak itu berusia 6 tahun, wanita itu bilang anak itu berkelahi dengan anak lain. Karena itulah ada memar di sudut bibir, pipi dan rongga matanya. Tapi masih bisa terlihat jelas kalau anak itu cukup mirip dengan Vito. "Jangan menghela napas lagi." Lengan Ezra merangkul pinggangnya, dan tangan satunya meluruskan keningnya yang mengkerut itu. Kina berpikir sejenak, dan memutuskan untuk memeriksa keadaan Albert dari nada bicaranya. Begitu kembali ke kamar, dia berkata kepada Ezra, "Kamu pergi temui Reski. Aku mau mengobrol dulu dengan Albert." Ezra berdiri dan menatapnya beberapa detik, lalu mengangguk, berbalik dan pergi dari kamar. Kina awalnya berencana menelepon Albert, namun setelah dipikir-pikir,
dia khawatir Albert malah merasakan ada sesuatu yang aneh dari suaranya. Jadi dia pun beralih menggunakan pesan WeChat. "Kina, Albert, apa sudah selesai syutingnya?" Setelah menunggu sekitar setengah menit, tak terlihat balasan apapun dari Albert. Kina pun seperti biasa pergi memeriksa postingan pria kaya. Namun belum ada updatean apapun hari ini. Setelah membuka komentar-komentar selama beberapa menit, Albert akhirnya membalas pesannya. "Albert, tadi aku sedang makan. Ada apa?" Nama WeChat mereka ini diubah saat Albert mengajak Dea pergi bermain bersama mereka di kota C. Tiba-tiba muncul ide di kepalanya saat mengobrol malam hari. Mereka pun mengubah nama masing-masing secara bersamaan. "Kina, tidak ada apa-apa. Hanya ingin menanyakan, apakah kamu akan pulang ke kota Leicester akhir pekan ini?" Sebenarnya, dia sengaja bertanya seperti ini. Vito sudah bilang padanya kalau Albert tidak akan pulang akhir pekan ini. "Albert, oh iya, aku jadi ingat. Aku mau bilang kepadamu, aku masih akan tetap tinggal di kota Gungnir akhir pekan ini untuk syuting. Dulu, aku berjanji pada Dea untuk mengajaknya nonton bioskop. Tapi aku sekarang tak bisa pulang. Entahlah apa Vito punya waktu luang atau tidak. Jika dia tak punya waktu luang, aku minta tolong padamu untuk mengajak Dea nonton bioskop ya. Malam ini, aku akan meneleponnya untuk minta maaf." Selama syuting, Vito kembali ke kota Leicester setiap akhir pekan, terutama untuk kembali menangani pekerjaan yang menumpuk selama seminggu. Malamnya baru punya waktu pulang ke rumah keluarga Okto untuk makan malam. "Kina, tentu saja boleh. Aku dan Ezra akan membawa Dea dan Reski pergi bersama-sama. Saat orang lain melihat kami, mereka pasti akan mengira kalau kami keluarga dengan 4 anggota keluarga yang bahagia." "Oh iya, bagaimana perkembangan hubunganmu dengan Vito?" "Albert, ya begitulah." "Kina, begitu gimana?" "Albert, ya begitu saja." "Kina, aku tanya serius ini, jawablah aku dengan serius dong. Kamu tak bisa mengatakannya bahkan walaupun itu aku?" Beberapa saat setelah pesan ini terkirim, dia tak melihat balasan apapun dari Albert. Saat Kina tak sabar lagi dan ingin bertanya padanya lagi, akhirnya Albert membalas pesannya. "Albert, mungkin sedikit menyukainya. Kina, hanya sedikit saja. Apa kamu belum menyukainya sampai ke tahap harus bersama dengannya dan tak ingin yang lain?" Albert, emotikon memutar bola mata. "Aku bukan lagi gadis berumur 17 tahun. Bukan lagi gadis yang baru jatuh cinta karena sebelumnya tak pernah melihat atau bertemu seorang pria. Jadi, mana mungkin dalam waktu yang cukup singkat, aku menyukainya sampai ke tahap harus bersama dengannya dan tak ingin yang lain. Tante ini sudah tak punya hati gadis muda yang akan mencintai seseorang tanpa memedulikan apapun." Kina menghela napas lega saat mendengar Albert bicara seperti ini. Untunglah Albert hanya sedikit menyukai Vito, dan belum sampai ke tahap harus bersamanya dan tak ingin yang lain.